Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Hajah, Sahibul Bait, Bapak Edi Sujono berserta keluarga, juga kepada Ananda Muhammad Satria Putra yang kita doakan siang hari ini yang tengah berkhitan agar menjadi anak yang saleh, yang bermanfaat untuk agama, bangsa, negara dan keluarga. Amin Allahumma. Al-Mukarramun, para habaib, para masyayikh, para alimil ulama yang saya muliakan, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia yang saya hormati. Saya mau tanya, ini kampung apa Pak Edi? Pekuncen. Pekuncen baru satu. Oke. Saya mau tanya, di Pekuncen ini ada fans Rhoma Irama enggak? Ada fans Soneta enggak? Itu namanya Forza. Kalau saya bilang Forza, tolong dijawab keren, bisa? Forza, Forza. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, kali ini kita berkumpul di sini dalam rangka tasyakur, memanjatkan doa untuk Ananda Satria Putra, Muhammad Satria Putra, dan tentunya doa Anda insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas doa Anda insyaallah, kalau beliau nanti menjadi anak yang saleh, yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, Anda pun akan mendapat pahalanya di akhirat kelak. Amin Allahumma. Sebelum saya lanjutkan, nanti kalau dalam ceramah saya ada batuk-batuk sedikit, ada serak-serak sedikit, mohon dimaafkan karena saya sering keliling Indonesia selama ini. Namun akan saya coba. Terus. Wesah. Juga tak lupa kepada Banser dan Kokam yang ikut menertibkan perhelatan pada hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Hadirin hadirat, berkhitan artinya berislam. Apa? Mengkhitankan anak artinya mengislamkan anak secara fisik. Kalau Islam secara qauliyah, secara ucapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah dengan yakin, maka dia Islam. Lalu secara fisik, dibuktikan dengan fisik Islam itu berkhitan. Secara historis, bukan sejak zaman Nabi Muhammad berkhitan itu, tapi jauh sebelum itu, Nabi Ibrahim yang pertama kali dapat perintah khitan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah berkhitan ini turun, Nabi Ibrahim berumur kurang lebih 80 tahun.
Bayangkan itu. Umur 80 tahun dipotong itu loh. Saat itu Ismail berusia 13 tahun. Itulah sejarah berkhitan. Dari saat itu para nabi dikhitankan pada usia 8 hari. Semua nabi-nabi berkhitan pada usia 8 hari. Cuman kelebihan Rasulullah SAW, beliau telah berkhitan sejak dilahirkan sudah dalam kondisi berkhitan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berkhitan adalah mengislamkan anak kita secara fisik. Dalam konteks beragama ada 3 kategori keyakinan orang ini. Yang pertama Islam, yang kedua kafir, yang ketiga munafik. Apa itu Islam? Islam artinya tunduk. Islam artinya taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahu aslam man fis samawati wal ard tau'an wa karha." Semua yang di langit dan di bumi Islam, artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat atau dengan terpaksa. Contoh, saya mau tanya, bumi ini bulat apa lonjong apa segitiga? Bulat. Bumi ini diam apa berputar? Berputar pada sumbunya. Lalu dia mengitari matahari selama 1 tahun. Bulan mengitari bumi selama 1 bulan. Kemudian matahari beredar pada elipsnya. Bintang-bintang semuanya itu adalah matahari-matahari lain yang beredar pada elipsnya, berputar. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat kepada Allah tau'an wa karhan, dengan taat atau dengan terpaksa. Itulah Islam, artinya tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kafir. Kafir secara harfiah artinya tertutup. Apa? Tertutup. Orang-orang kafir artinya orang yang menutup keyakinannya dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibilang kafir, orang yang menutup diri terhadap Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir ini ada 2. Pertama kafir mutlak. Yang kedua kafir kitab wa kafir rasul. Kafir mutlak adalah dia tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama malaikat-malaikatnya, tidak percaya sama kitab-kitab sucinya, tidak percaya kepada nabi-nabinya, maka itu adalah kafir mutlak, 100% kafir. Ada lagi kafir kitab wa kafir rasul. Dia beriman kepada malaikat, beriman kepada sebagian nabi, tapi tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya dari Nabi Isa sampai Nabi Adam dia percaya, tapi sama Nabi Muhammad dia tidak percaya. Ini namanya kafir Rasul. Zabur, Taurat, Injil dia percaya, tapi Al-Quran dia tidak percaya. Ini namanya kafir kitab. Ada kafir Rasul, kafir kitab. Faham? Faham? Yang ketiga munafiqin. Siapa itu munafik? Mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ulai wa la ilaha ula. Dibilang Islam bukan, dibilang kafir bukan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia bilang, saya beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang Islam, dia bilang, "Oh, saya Islam, saya beriman." Wa idza laqul ladzina wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia bertemu dengan orang-orang kafir yang non muslim,
dia akan mengatakan, oh saya cuma memperolok-olok orang Islam saja, padahal saya ini sama kalian. Jadi 3 kategori inilah dalam beragama: Islam, kafir, munafik. Kenapa orang Islam tidak bisa dikatakan kafir atau ingkar? Karena tidak ada yang diingkari. Semua malaikat diakui. Semua kitab suci dari mulai Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran diimani. Semua rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad diakui. Tidak ada yang dikafiri, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang diingkari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Orang Islam itu adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan seluruh keturunannya. Percaya kepada yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Taurat. Percaya kepada yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kita tidak membeda-bedakan para nabi itu. Makanya orang Islam tidak bisa dikatakan kafir, tidak bisa dikatakan ingkar, karena tidak ada nabi yang diingkari, tidak ada kitab suci yang diingkari. Faham? Faham? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Na'udzubillahi min. Sama tanya ini Islam? 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 Alhamdulillah. Islamnya boleh bayar enggak? Boleh beli apa tidak? Itu namanya hidayah anugerah dari Allah. Betul? Tanpa mempelajari perbandingan agama, Anda dilahirkan kayak ini, Satria Putra. Tahu-tahu karena bapaknya muslim, ibunya muslimah, begitu lahir jadi Islam. Namanya Islam tradisional, Islam mutakallid, Islam melok wong tua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukuri itu. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jangan mati dulu sebelum kamu menjadi Islam. Paham? Sudah Islam? Alhamdulillah. Sudah beriman? Apa bedanya Islam dan iman? Orang beriman sudah pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Faham? Dulu ada sejarah. Di zaman Nabi ada sekelompok Arab Badui, Arab pegunungan datang kepada Nabi. Dia berkata, "Qalu aslamna." Qalatil a'rabu amanna. Mereka berkata, "Wahai Nabi, kami telah beriman." Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membisikkan Rasulullah, "Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kamu baru Islam, kamu belum beriman, belum masuk iman ke dalam dadamu. Faham? Ini udah Islam apa beriman ini? Hei, hei, sudah beriman apa baru Islam? Benar, sudah beriman. Ukurannya apa? Innamal mu'min
idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Dan dia menyandarkan nasibnya tidak kepada manusia, tapi disandarkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal Allah. Kemudian menegakkan salat. Kemudian suka berinfak. Fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan sulit ataupun lapang. Ini ciri-ciri orang beriman. Ayo. Sudah beriman apa baru Islam? Hei. Sudah beriman apa baru Islam? Beriman. Nah, jadi Islam yang kita peroleh secara gratis ini disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Tingkatkan agar menjadi orang yang beriman. Caranya bagaimana? Jangan hilangkan Al-Quran setiap hari. Baca Quran setiap hari. Karena dengan membaca Al-Quran kita akan meyakini keberadaan Allah, kemahabesarannya, kesegala mahaannya hanya melalui Al-Quran. Yang kedua, jangan lupa tafakur. Tahu tafakur? Tahu tafakur? Tafakur itu memikirkan ciptaan Allah sehingga dia meyakini keberadaan Allah. Saya mau cerita boleh? Boleh? Saya pernah ke KL, Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu itu ada penampilan Soneta Group di sana. Saat selesai penampilan, saya ngobrol-ngobrol sama seorang di sana. Yaitu ternyata dia ateis. Tahu ateis? Orang yang tidak beragama. Saya tanya, excuse me sir, what is your religion? Apakah agama Tuhan? Oh no, religion is bullshit. Religion itu bohong. Religion itu old story, dongeng. You don't believe in God? Kamu tidak percaya sama Tuhan? Oh, enggak ada. Tuhan, saya tidak percaya sama Tuhan. Tuhan enggak ada. Kenapa? Because God is disappear. Karena Tuhan enggak kelihatan. And so, something disappear is nothing. Sesuatu yang enggak kelihatan sama juga tidak ada. Menurut saya orang kayak ngene ya TOLOL alias goblok. Dia bilang yang nggak kelihatan sama dengan tidak ada. Saya mau tanya, hei, angin ketok apa ora? Kelihatan apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Mau lihat angin bukan pakai mata, goblok, tapi pakai kulit kipas. Ada angin, tiup, ada angin. Rasa manis, asam, pahit, asin, roso. Ketok apa ora? Kelihatan apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Mau lihat rasa bukan pakai mata, goblok, tapi pakai lidah. Gini apa enggak? Dengar nih. Milingi tumse तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें ओ साहिबा ओ साहिबा. Apa tuh? Apa itu? Lagu, suara, nggih. Suara kelihatan apa tidak? Ada apa tidak? Mau lihat suara bukan pakai mata, goblok, tapi pakai telinga. Ngene apa nggih? Begitu juga mau lihat Tuhan, mau lihat Allah, bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai goblok. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak tampak oleh pandangan mata,
tapi pandangan Allah menjangkau segala ciptaannya. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Karena Allah itu maha halus. Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Enggak mungkin kita bisa melihat Allah. Saya mau tanya, matahari panas apa tidak? Ciptaan siapa? Allah. Bisa memandang matahari? Coba pandang. Coba pandang matahari. Bisa? Enggak bisa. Matahari saja ciptaan Allah tidak bisa kita pandang, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Enggak mungkin kita bisa memandang Allah. Paham? Jadi untuk meyakini keberadaan Allah bukan dengan cara melihat fisiknya, melihat zatnya, tetapi dengan memikirkan, memperhatikan ciptaannya. Itulah yang dimaksud tafakkur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah." Fikirkanlah, renungkanlah ciptaan Allah. Kamu akan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali Allah mengajak manusia untuk bertafakkur, memperhatikan alam ciptaannya. Salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun." Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur. Diturunkannya air dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati. Bisanya kapal-kapal nelayan berlayar di lautan, dan diterbangkannya berbagai macam binatang di muka bumi. Itu tanda bahwa Allah itu ada bagi orang-orang yang berakal. Faham? Faham? Kita kerucutkan lagi tafakkur kita. Afara'aitum ma tahruthun. Coba kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam. Ada pohon mangga, duren, duku, ribuan macam pohon. Afara'aitum ma tahruthun. Coba perhatikan pohon yang kamu tanam. Lalu Allah bertanya kepada kita, "A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kamukah yang menumbuhkan pohon-pohon itu ataukah Allah? Faham? Siapa yang menumbuhkan pohon, Bu? Siapa yang menumbuhkan pohon? Allah. Itu tafakkur. Ada lagi orang enggak percaya sama hari akhirat. Aku enggak percaya orang kalau sudah mati dihidupkan lagi. Kalau mati ya mati, nggak bakal hidup lagi. Di sini ada nggak yang begitu? Percaya nggak akan ada hari kebangkitan? Pasti ada. Untuk orang yang tidak percaya, Allah berfirman, "Qul in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah." Katakanlah, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, kalau kamu ragu tentang hari akhirat, maka coba tolong perhatikan dirimu bagaimana aku ciptakan. Jadi nanti Bu, Pak, pulang dari sini sampai rumah tolong cari kaca yang besar. Berkaca, jangan pakai baju. Telanjang. Ya. Coba pikirkan bagaimana tubuhmu yang indah itu diciptakan. Inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Sesungguhnya aku ciptakan dirimu dari tanah. Orang tua kita tuh makan segala macam asalnya dari tanah. Kemudian min nutfah. Dari tanah itu kemudian aku ciptakan kamu dari nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani, tahu air mani? Anak kecil menang.
Air mani itu aku proses menjadi mudghah, alaqah, menjadi darah. Thumma min mudghah, darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajali musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki sampai waktu yang ditentukan 9 bulan 10 hari. Fikirkan, dari sperma menjadi darah, dari darah menjadi daging. Kemudian daging tadi kata Allah diukir dalam rahim ibumu, diukir struktur tulang yang kokoh. Setelah jadi diletakkan otak di kepala kita. Di kepala kita ini diberi 2 mata, sepasang mata untuk melihat. Diukir sepasang telinga untuk bisa mendengar. Dibuatkan sepasang bibir untuk bisa bicara. Dibuatkan anggota tubuh tangan dan kaki untuk bisa bekerja. Jantung untuk mengatur peredaran darah, paru-paru pengenalan udara. Begitu high teknologi. Teknologi yang sangat tinggi tubuh manusia ini. Setelah sempurna, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Tanya dirimu, siapa yang membuat bayi dari sperma menjadi darah menjadi daging dan bisa sesempurna seperti ini? Ibumu kah? Bapakmu kah? Atau terjadi dengan sendirinya? Mustahil. Masya Allah. Coba yang saya pegang ini apa namanya? Bukan mic, kalau mic itu pesawat tempur. Mikrofon, mic. Ya. Saya mau tanya, jawab yang tegas. Mikrofon ini ada yang bikin apa tidak? Ada yang bikin apa tidak? Tahu pabriknya? Di mana? Tahu siapa yang buat? Enggak tahu. Kita enggak tahu pabriknya. Enggak tahu siapa yang bikin, desainernya, makernya. Tapi begitu kita lihat mikrofon, begitu kita lihat TV, begitu kita lihat rumah, oh pasti ada yang bikin. Karena tidak masuk akal sesuatu yang struktural, fungsional, ada bentuknya, ada gunanya, nggak ada yang bikin. Nggak masuk akal, betul? Betul? Nah cowok ini diciptakan oleh Allah dibikinin kelenengan. Ya, cewek dibikinin empet-empetan. Ini bukan porno, mikir. Jangan dipakai aja siang malam, pikirin, tafakur. Lebih hebat mana mikrofon dengan kelenengan? Kelenengan. Kalau mikrofon ini ada yang bikin, kelenengan ada yang bikin apa tidak? Ah, itu tafakur. Tafakkaru fi khalqillah. Fikirkan ciptaan Allah, kamu akan yakin Allah itu ada. Terutama ibu-ibu nih, yang suka dandan. Jangan cuma pandai memerahkan bibir, menghitamkan alis, difikirkan. Kok alis bisa rapi gini, yo bak semut beriring. Pasti Anda yang ngatur. Kok bulu mata nggak bisa panjang kayak rambut ya? Terbatas. Coba kalau bulu mata panjang kayak rambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikat gigi, tafakkur, pikirkan ciptaan Allah. Di depan ada 4 pasang gigi seri, 8 biji. Bentuknya pipih tajam, fungsinya untuk memotong makanan. Di belakang gigi seri ada 2 pasang taring. Runcing kokoh, fungsinya untuk mencabik makanan yang keras-keras. Di belakang taring ada 10 pasang geraham. 6 geraham besar, 4 pasang geraham kecil. Bentuknya pipih, datar, kokoh. Tugasnya menggiling makanan. Masya Allah. Struktural, fungsional. Ada bentuknya, ada gunanya. Mustahil nggak ada yang bikin. Faham Bu? Sudah beriman sama Allah? Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Itulah namanya iman.
Setelah Anda berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam. Setelah Islam Anda tafakur, maka Anda akan beriman. Setelah Anda beriman, begitu disebut nama Allah, akan bergetar hati Anda. Karena Anda telah kenal kehebatan Allah. Begitu dibacakan ayat-ayat Allah, akan bertambah iman Anda. Karena Anda telah kenal dan yakin bahwa keberadaan Allah itu tidak bisa diingkari. Nah, inilah tujuan hidup kita. Hidup di dunia ini untuk wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam profesi apapun, mau jadi pejabat, konteksnya harus dalam berbakti kepada Allah. Mau jadi pedagang, konteksnya harus berbakti kepada Allah. Mau jadi nelayan, konteksnya berbakti kepada Allah. Mau jadi petani, konteksnya dalam rangka berbakti kepada Allah. Mau jadi seniman, konteksnya harus berbakti kepada Allah Subhanahu. Bu, mau kemana Bu? Oi. Panas, panas. Insya Allah yang kepanasan pahalanya lebih besar. Allah itu maha adil. Siapa yang menuntut ilmu lebih susah, pasti pahalanya lebih besar. Yang teduh pahalanya kurang dikit. Ya, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Boleh minum, Bu? Boleh enggak? Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Allahumma ighfir lahu, amin. Warhamhu, amin. Wa'afihi, amin. Beliau kalau ceramah suka ngomong begini. Penceramah itu ibarat mobil jalan. Jadi perlu bensin. Kalau mustami'in, mustami'at pendengar ini ibarat mobil mogok. Enggak perlu bensin. Faham? Faham? Tanggung bisik. Kenapa? Nyanyi. 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 Gua kan raja dangdut ini. Mahal lagi. Kita doakan mudah-mudahan nanti Pak Edi Sujono bisa ngundang Soneta ke sini. Kita doakan biar rezekinya kenapa? Nah, jadi saya katakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Mata'ul ghurur, kesenangan yang sesaat yang menipu. Satu saat kita akan tinggalkan dunia ini, betul? Kita akan kembali kepada Allah. Itulah yang abadi, hidup yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Ini nih, nenek-nenek ini, kakek-kakek, calon remaja putri, remaja putra nih. Bu, kalau di dunia, Masya Allah, ibu 17 tahun harum mewangi, dikejar-kejar pemuda, betul? Begitu 40 tahun, punya anak satu udah mulai memble. 60 tahun peot, 70 tahun rongsok, betul? Itu dunia. Ya. Tapi nanti di akhirat kamu semua akan menjadi pemuda-pemudi. Muda selama-lamanya 18 tahun, enggak tua-tua lagi. Enggak mati-mati lagi. Muda selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Itu yang harus kita capai.
wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Capailah olehmu dengan apa yang aku berikan kepada kamu negeri akhirat. Apa itu? Umur yang panjang, kesehatan, jabatan, harta, gunakan untuk akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Jadi jangan prioritaskan dunia. Dunia ini sekunder, tertier, primer, akhirat. Faham? Dengan harta kita, kesehatan kita, ilmu kita, jabatan kita, gunakan untuk meraih akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa fil akhirati min nasib." Barang siapa yang bertanam ladang akhirat, aku akan tambahkan kepadanya ladang dunia. Tapi barang siapa yang menanam ladang dunia, aku berikan dia dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Faham? Faham? Oleh karena itu apapun profesi kita, orientasikan untuk beribadah kepada Allah. Kalau profesi kita orientasi untuk Allah, kalau jadi pejabat kita tidak akan curang. Kalau jadi pengusaha kita tidak akan curang. Kalau jadi apapun kita tidak akan berbuat jahat kalau orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu menjadi orientasi kamu, kata Allah, akan aku tambahkan dunia. Ibarat pepatah mengatakan siapa yang menanam padi, dia akan mendapat dua, padi dan rumput. Tapi siapa yang menanam rumput, dia hanya akan dapat rumput, tidak akan dapat padi. Faham? Faham? Jadi mulai sekarang yang belum baca Quran, jangan hilangkan Quran tiap hari walaupun ayatan, walaupun satu ayat. Dan sering-sering tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Dan inilah akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan akhirat. Mau makan, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah padaku, aku akan ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau Allah ingat kita, insya Allah beres kehidupan. Betul? Betul? Kalau Allah ingat kita, Allah akan memperhatikan kepentingan kita. Betul? Makanya fadhkuruni, ingatlah aku akan ingat kamu. Dan washkuruli, syukurilah segala nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Karena dengan mensyukuri nikmat, akan ditambah-tambahkan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Faham? Nah jadi jangan lupa Al-Quran, jangan lupa tafakur untuk mengingat Allah. Mau tidur baca apa, Bu? Mau tidur baca apa? Bismillah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Padahal kita mau tidur. Kenapa kita bilang dengan namamu aku mau mati? Allah yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang memegang ruh manusia ketika dia mati dan ketika dia belum mati pada saat dia tidur. Jadi orang tidur itu mati, nggak ada ruhnya. Nafas itu mekanisme tubuh, bukan ruh. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang ruh manusia ketika dia mati dan ketika dia tidur. Wa yumsikul lati qada 'alal maut wa rusul ukhra ila ajalin musamma. Dan akan aku tahan ruh orang tidur itu kalau aku mematikan dia, dan aku kembalikan dia ketika dia bangun tidur. Maka dia bangun tidur. Maka ketika mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini forsa keren.
Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku kembali dari matiku barusan. Segala puji bagimu ya Allah yang telah membangunkan aku dari tidurku barusan. Nah, setelah itu mandi. Mandi kalau lihat air, alhamdulillah. Bersyukur. Nun di sana banyak orang yang nggak kedapatan air di Gunung Kidul misalnya Jawa Tengah. Jangankan air buat mandi, buat minum saja susah. Makanya begitu cur air, alhamdulillah ya Allah. Dengan airmu sehatkan badanku, indahkan tubuhku, sucikan hatiku. Allahumma ighsil khataya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan airmu. Masya Allah. Habis mandi pakaian makan. Mau makan baca apa? Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Forsa emang keren. Ya Allah, berkatilah makanan yang kau berikan ini. Ada pengakuan kepada Allah. Ini nasi goreng, nasi kebuli, nasi uduk saya suka banget. Tapi kita yakin tidak seorang manusia pun bisa bikin sebutir beras. Kita syukuri nasi. Kita suka sambal. Kita yakin tidak seorang manusia yang pandai manapun bisa bikin sebutir cabai rawit. Tafakur. Mau keluar rumah, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Dengan namamu ya Allah, dan aku beriman kepadamu, dan aku berserah diri kepadamu. Mau selamat alhamdulillah, mau ketabrak mobil alhamdulillah. Tawakal. Ya. Mau naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya Allah, dengan namamu aku jalan, semoga dengan namamu aku sampai ke tujuan. Selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik tangga, Allah akbar, naik lift. Turun lift, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paham? Jadi dengan menghadirkan Allah, hidupnya akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan yang tenang hatinya karena berzikir kepada Allah. Sesungguhnya hanya dengan zikir kepada Allah lah hati menjadi tenang. Hati menjadi bahagia. Hati menjadi tenteram dengan zikrullah. Faham? Kira-kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan tutup dengan sebuah lagu. Cuman saya minta semua nanti ikut kur ya. Ikut kur ya. Ngerti kur gak sih kamu? Nyanyi bareng. Oke? Karena pesawat saya nanti sore jam berapa itu. Karena nanti malam masih ada acara di Jakarta. Jadi saya tutup dengan sebuah lagu. Saya pernah bikin judul lagu Akhlak. Pernah dengar nggak? Kayak apa lagunya? Kenapa saya bikin lagu Akhlak? Karena Indonesia, dunia pada umumnya, Indonesia khususnya sekarang tengah berada dalam dekadensi moral. Dalam kemerosotan akhlak yang cukup parah. Kenapa enggak? Coba kita lihat di televisi, di mana-mana, di media-media. Berbicara udah nggak ada akhlak lagi. Bagaimana cara berbusana udah tidak berakhlak. Berumah tangga udah nggak ada akhlak. Bahkan bernegara sudah tidak ada akhlak. Makanya saya bikin lagu Akhlak. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya mana oi? Akhlak, oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak.
Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Biar pangkatmu gubernur, bupati, presiden, kalau tidak berakhlak, hina di mata Allah, hina di mata manusia. Tapi sebaliknya, walaupun pekerjaanmu cuma tukang sapu jalan, kalau kamu berakhlak, beriman, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Kenapa nggih? Ho 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 ho. Anak kompak. Ho 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 ho. Oh. Ho 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 ho. Oh. Ho 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 ho. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Kenapa nggih? Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Taracang derang derang derang, dan tacang derang derang, dan cang derang derang derang. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Kenapa nggih? Ayo berakhlak. Amin. Dan selanjutnya mari kita baca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, juga keluarga, khususnya buat Ananda Satria Putra. Semoga dijadikan anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa, negara dan keluarga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian Pak Edi, hadirin hadirat Pak Edi, seandainya ada hal yang kurang mohon dimaafkan atas kesalahan dan sebagainya, dan apabila ada yang bermanfaat mohon dimanfaatkan. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.